Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup dari apa? Dari bank dan lembaga keuangan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Namun sebelumnya saya berikan pengantar terlebih dahulu biar kita bisa mengerti apa itu kerangka pikir dari atau kerangka materi dari pertemuan kedua kali ini. Pertama, apa yang akan kita pelajari adalah mengenai bank. Dan yang kedua adalah mengenai apa itu lembaga keuangan. Jadi ada dua hal. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang bank kita akan bahas dan lembaga keuangan juga akan kita bahas. Di kesempatan pertama, justru kita akan membahas mengenai apa itu lembaga keuangan. Di lembaga keuangan, apa saja ya yang akan kita pelajarin? Ada beberapa hal, tepatnya ada dua hal. Dua hal apa saja? Pertama adalah mengenai, tentunya kita harus paham dulu apa itu definisi-definisi, ya. Definisi dari apa itu lembaga keuangan, dan juga nanti kita akan masuk di dalam macam-macam dari lembaga keuangan, dan ada bank dan ada non-bank. Juga ada peran utama dari lembaga keuangan. Di poin kedua, dalam pembahasan lembaga keuangan, poin keduanya kita akan membahas mengenai sistem keuangan. Jadi, apa itu sistem keuangan? Nanti akan kita dalamin. Namun saya akan jabarkan apa pokok-pokoknya, gitu ya, pokok poin-poin pembahasannya. Di dalam sistem keuangan kita akan kenal mengenai tiga hal. Pertama adalah sistem moneter. Kedua adalah mengenai sistem perbankan. Ketiga adalah mengenai sistem non-bank, ya, non-bank gitu ya. Nah, kita tahu apa itu moneter, apa itu perbankan. Harus kita tahu ya, gitu ya. Apa itu moneter adalah kaitannya dengan bagaimana fungsinya adalah menyalurkan, mencetak, gitu ya, juga mengawasi dan melakukan pengelolaan. Biasanya hal ini, bukan biasanya, hal ini ada domainnya di mana, domain wilayah tugasnya ada di mana, di Bank Indonesia atau Bank Sentral, gitu ya, BI. Nah, kalau Indonesia, Bank Indonesia ya, gitu ya, itu Bank Sentral. Itu adalah di otoritas moneter. Kalau di perbankan seperti apa? Di perbankan nanti ada macam-macamnya, ada bank umum, ada bank BPR, ada bank syariah. Di lembaga non-bank ya, nanti ada juga mengenai asuransi, mengenai pensiun, pengelolaan dana pensiun, gitu ya, ada reksadana, ada juga mengenai pasar uang, nanti kita bahas mengenai beberapa hal mengenai hal ini. Jadi, di lembaga keuangan kita bahas mengenai dua hal pokok, yaitu definisi-definisi dan macam tugasnya dan perannya. Yang kedua adalah mengenai sistemnya, sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem non-bank. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam yang pembahasan kedua, yaitu mengenai bank, gitu ya. Apa itu bank? Nanti kita juga memahami apa itu definisi dari bank, tentunya diawali. Kedua juga akan bicara mengenai apa itu sejarahnya, sejarah bank itu seperti apa, perbankan. Kedua juga bagaimana dari jenis-jenis bank nanti kita akan lihat. Ada bank dikategorikan dari fungsinya ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Dari sisi kepemilikan nanti ada swasta, ada apa namanya dan segala macam, nanti ada swasta, ada bank negara dan sebagainya. Juga ada dari sisi status, jadi statusnya ada banknya termasuk apa nih, bank devisa atau bank non devisa. Apa itu bank devisa dan apa itu bank non devisa, nanti kita bahas. Yang berikutnya adalah juga mengenai bagaimana ketika penggabungan usaha, ya. Ini sebenarnya berlaku di usaha-usaha lainnya juga ya. Jadi penggabungan usaha. Jadi ketika ada nanti hal-hal dalam strategi usaha, dalam strateginya bisa melakukan akuisisi, bisa melakukan apa namanya merger, gitu ya, konsolidasi dan sebagainya. Juga kita membahas mengenai sistem lembaga keuangan selain bank, gitu ya. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai sistem lembaga keuangan di atas tadi, sistem apa namanya perbankan dan segalanya, gitu ya. Ini juga kita bicara mengenai sistem lembaga keuangan selain bank, apa aja sih, gitu ya. Juga masuk ke dalam apa namanya itu. Jadi ada dua pembahasan, gitu ya. Jadi pembahasan lembaga keuangan dan pembahasan perbankan. Oke, kita baiknya kita masuk ke dalam materi. Materi pertama, pembahasan adalah mengenai lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Ya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tentunya menghimpun, menyalurkan, dan atau kedua-duanya. Itu adalah lembaga keuangan.
Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nanti kita pelajarinya apa itu bank dan apa bukan banknya. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama, yaitu sebagai perantara keuangan, finansial intermediasi antara surplus unit dan defisit unit. Berikutnya juga adalah peranan lembaga keuangan. Nah, peranan lembaga keuangan itu apa? Peranan lembaga keuangan dalam proses intermediasi tadi dapat dibagi dalam 4 hal. Pertama adalah sebagai pengalihan aset atau aset transmutation, atau jika lembaga keuangan ini memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Berikutnya adalah mengenai likuiditas. Dan apa itu likuiditas? Berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mengenai realokasi pendapatan atau income reallocation. Lembaga keuangan sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Berikutnya adalah transaksi. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam apa itu sistem keuangan tadi ya. Jadi di pembahasan pertama mengenai lembaga keuangan, kita bahas mengenai definisi dan peran-perannya seperti apa, macam-macamnya. Nah, sekarang masuk ke yang pembahasan kedua, subbahasan kedua, yaitu adalah mengenai sistem keuangan. Sistem keuangan itu ada sistem moneter, gitu ya. Apa itu yang disebut dengan sistem moneter? Adalah yang tercakup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan bank-bank yang boleh menerima simpanan berupa giro. Nah, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas moneter. Jadi makanya ada otoritas moneter ya. Otoritas moneter itu siapa? Ya Bank Indonesia gitu ya. Dan lembaga keuangan, Departemen Keuangan. Yang melakukan fungsi-fungsinya apa? Fungsinya ya mengeluarkan uang, menciptakan uang, mengawasi, juga melakukan pengelolaan. Jadi otoritas moneter itu melakukan kendali hal-hal ini. Jadi kendali untuk mengeluarkan, menciptakan, mengawasi, dan mengelola. Makanya apa-apa alat-alat instrumennya itu kan adalah suku bunga dan jumlah uang beredar gitu ya, jumlah uang beredar. Nah, suku bunga dan jumlah uang beredar yang dijabarkan lebih lanjutnya adalah bagaimana mengeluarkan uang kertas, keputusannya, bagaimana menciptakan, mengawasi, dan melakukan pengelolaan. Jadi, kebijakan moneter di domain atau di wilayah tugas dan fungsinya Bank Indonesia, otoritas moneter tadi atau Departemen Keuangan, melakukan hal-hal ini gitu ya, bagaimana keputusan melakukan poin-poin ini, mengeluarkan hingga sampai dalam melakukan pengelolaan, itu dilihat dari kondisi perekonomian gitu ya. Jadi kondisi perekonomian di mana otoritas moneter juga akan melakukan perannya, yaitu bagaimana melakukan kestabilan harga, gitu ya. Terutama dalam kestabilan harga, itu adalah tugas utama bank otoritas moneter, supaya harga tetap stabil. Nah, bagaimana caranya? Melakukan dua hal, instrumennya, yaitu melalui suku bunga dan melalui jumlah uang beredarnya. Dan itu ada di dalam domain atau tugas fungsinya, yaitu tadi mengeluarkan, menciptakan, dan mengawasi, melakukan pengelolaan cadangan devisa. Oke, berikutnya adalah sistem perbankan. Jadi harus dibedakan ya, apa sistem perbankan dan apa sistem moneter. Gitu ya. Nah, pada dasarnya lembaga perbankan di Indonesia itu dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sistem perbankan Indonesia adalah bank apa saja? Ada bank umum, gitu ya. Ini terbagi bank pemerintah, bank BPD gitu ya, juga bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran, jadi bank umum sifatnya. Juga ada bank perkreditan rakyat atau BPR yang terbagi atas BPR Prapakto 88 dan BPR Pasca Pakto 88. Dan yang ketiga adalah mengenai bank bagi hasil atau syariah yang dibagi atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Ini tolong diketahui ya, artinya jangan diabaikan gitu. Tahu kita bahwa apa saja sih dalam sistem perbankan Indonesia, ada bank umum, ada BPR, dan ada bank bagi hasil atau bank syariah. Dan berikutnya adalah sistem lembaga keuangan bukan bank. Nah, di dalam sistem lembaga keuangan bukan bank, kalau tadi bicara mengenai sistem lembaga keuangan bank itu, sekarang masuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank. Apa saja? Itu masuk ke dalam lembaga pembiayaan,
ya, pembiayaan mengenai modal ventura, modal sewa guna, anjak piutang, pegadaian dan sebagainya. Kedua adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, pasar uang atau pasar valuta asing, perusahaan reksadana gitu ya, itu masuk ke dalam sistem lembaga keuangan. Saya tidak menjabarkan apa satu persatu definisinya ya, nanti bisa tolong dicari aja gitu ya, dicari di apa namanya di referensi ya. Nanti kalau ada tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Tapi penting bagi kita untuk memperjelas di kepala di pikiran kita ini masuk ke dalam hal apa sih gitu ya. Kalau kita bicara mengenai pasar dana, pasar uang atau pasar modal, tentunya itu masuk dalam sistem lembaga keuangan bukan bank kan gitu. Itu yang penting di dalam pemikiran kita. Apa itu dalam pasar modal? Definisinya apa itu pasar uang? Tentunya sudah mungkin sebagian besar sudah tahu. Nanti kalau lebih pastinya bisa dilihat di referensi. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam pengertian bank. Apa itu bank gitu ya. Nah, ini ke hal yang kedua. Apa itu mengenai pengertian dari bank? Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, yang dimaksud bank itu apa sih gitu ya? Yang dimaksud bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dan melakukan dalam bentuk simpanan dan menghimpun dan menyalurkan gitu ya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi pertanyaannya, kalau ada pertanyaan, boleh nggak ada selain apa namanya bank yang melakukan menghimpun dan menyalurkan. Tentunya kalau merujuk dari undang-undang ini, tentunya yang bisa melakukan menghimpun dan menyalurkan adalah menurut Undang-Undang tahun 98 nomor 10 tahun atau 98 tadi, yaitu adalah bank gitu ya. Jadi badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat ya dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Oke, berikutnya adalah sejarah perbankan. Apa itu sejarah perbankan? Pada awalnya sistem apa namanya pertukaran lah, sistem barter atau pertukaran dipakai sebagai instrumen dalam pembayaran barang dan jasa. Ada kerbau ditukar dengan sapi dengan ayam gitu, emas dengan perak gitu. Sampai nanti akhirnya ke dalam sejarah uang. Kemarin kita sudah bicara uang sebenarnya. Di uang itu ada sejarah uang bagaimana itu bisa sampai di alat tukar gitu ya. Tapi kita mundur sedikit mengenai sejarah perbankan. Nah, sejarah perbankan pun tidak jauh dari hal itu gitu ya. Jadi pada awalnya sistemnya adalah sistem barter gitu ya. Sistem barter dalam pembayaran barang. Hanya saja terdapat beberapa kendala seperti sulit menemukan orang yang mau menukar barang atau jasa yang sesuai dengan selera. Tentunya dengan selera karena tidak ada patokan mengenai kesepakatan harganya, kesepakatan alat tukarnya tentunya kan gitu. Jadi agak kesulitan di dalam hal ini ketika terjadi barter. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan selera. Jadi kalau ternyata uang apa namanya barter sapi dengan ayam itu, ada orang yang menganggap ayam dia mempunyai selera atau preferensi lebih tinggi ayam daripada sapi misalnya, kan terjadi kesulitan karena kaitannya ada unsur selera. Dan akhirnya hal ini di kemudiannya ditemukan alat tukar lah kan gitu. Dan berikutnya kehadiran sistem moneter dalam dunia perdagangan juga merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keuangan. Sistem moneter yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran membutuhkan bank untuk mencetak, mengatur, mengawasi peredaran uang antar negara. Baik, tolong jangan bingung mengenai kalau ada kata-kata membutuhkan bank untuk mencetak. Tadi kita harus kembali lagi kepada apa itu yang disebut dengan sistem keuangan. Ada sistem moneter, ada sistem perbankan ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam hal yang mencetak, mengatur, mengawasi, melakukan pengelolaan, masuknya ke dalam sistem moneter. Tapi kalau masuk ke dalam bank lainnya tadi, definisi bank adalah menyalurkan apa namanya mengumpulkan dan menyalurkan dana ke masyarakat kan itu ya, definisinya berbeda. Oke, berikutnya adalah dalam perkembangan perbankan, sejarah mencatat asal mula perbankan terjadi pada zaman kerajaan di Eropa. Lalu berkembang ke Asia, lalu dibawa oleh para pedagang, selanjutnya ke benua Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, kegiatan perbankan yang pertama kali adalah jasa penukaran uang atau money changer. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Kegiatan operasional bank kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan, atau sekarang disebut sebagai kegiatan simpanan gitu ya. Lalu bertambah lagi menjadi kegiatan peminjaman uang, pemberian kredit. Ini kita bicara mengenai sejarah apa namanya tadi, sejarah perbankan.
Oke, berikutnya perkembangannya seperti apa perbankan di Indonesia? Nah, tentunya tidak lepas dari era penjajahan dahulu. Dimulai di era zaman penjajahan Belanda, Hindia Belanda, pada masa itu terdapat banyak bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, mulailah tumbuh beberapa bank di Indonesia, baik dari segi kuantitas dan kualitas pelayanan. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau mau lihat mengenai perkembangan perbankan di Indonesia, bisa datang nih ke Museum Bank Indonesia. Saya pernah datang gitu ya, Museum Bank Indonesia ini lengkap nih dan sangat menarik bagaimana bank itu tumbuh dari bank Belanda, Hindia Belanda, terus masuk ke dalam akhirnya macam-macam bank, akhirnya masuk ke dalam Bank Indonesia bank sebagai bank sentral, sebagai alat perjuangan juga dulu gitu. Ini sangat menarik di Museum Bank Indonesia gitu ya, dari apa namanya di stasiun kota atau ya stasiun kota, tinggal naik kereta turun melihat di sana bayar berapa saya lupa. Itu ada bagus sekali mengenai sejarah atau perkembangan perbankan di Indonesia gitu ya. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis bank. Apa itu jenis-jenis bank? Dilihat dari fungsinya, ada menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Dilihat dari kepemilikan, kalau ini dari fungsinya, kalau ini dari kepemilikan, ada pemilikan swasta, ada pemerintah, ada swasta, ada koperasi, ada milik umum, ada juga milik campuran. Oke, berikutnya adalah dilihat dari segi status, ada bank devisa, ada bank non-devisa. Apa itu bank devisa? Kalau dia melakukan transaksinya ke luar negeri, gitu ya, ke luar negeri. Jadi dia akan berkaitan dengan travel check, juga mengenai transfer apa namanya, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran letter of credit. Pokoknya kalau bank devisa itu dia sudah go public apa namanya, go internasional lah gitu ya. Jadi dia melakukan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing gitu ya, itu yang disebut dengan bank devisa. Tapi kalau bank non devisa dia belum punya tuh, dia belum punya izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi dia belum bisa untuk melakukan kaitannya dengan mata uang asing gitu, juga mengenai travel check, letter of credit dan sebagainya. Jadi dia belum apa namanya transaksi luar negeri belum bisa. Kalau ini sudah bisa di bank devisa. Oke, berikutnya adalah dilihat dari cara penentuan harga. Ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan ada prinsip syariah atau bagi hasil. Oke, berikutnya adalah ini poin mengenai bank berkaitan dengan penggabungan usaha bank yang tadi saya bilang di awal. Ini hampir sama dengan kaitannya dengan penggabungan usaha gitu ya, penggabungan usaha. Namun di sini ditambahkan lah penggabungan usaha bank gitu ya. Apa saja ada merger, ada konsolidasi. Apa itu merger? Itu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap memperhatikan berdirinya salah satu bank untuk membubarkan bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Ada juga dengan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih. Jadi di satu dibubarkan gitu ya. Oke, berikutnya adalah di akuisisi. Apa itu akuisisi? Jadi merupakan pengambil alihan. Jadi akuisisi kata dasar dari pengambil alihan pemilikan suatu bank yang berakibat pengendalian terhadap bank. Dalam hal ini penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanya kepemilikannya. Jadi poinnya itu, jadi kalau misalnya ada bank X diakuisisi oleh bank Y misalnya, tetap banknya cuma namanya tetap yang lainnya tetap, yang beda adalah hanya di kepemilikannya. Jadi pemiliknya sudah berbeda karena sudah diakuisisi. Ya, sahamnya sudah dibeli, mayoritas sahamnya sudah dibeli oleh si perusahaan X atau perusahaan Y. Ya. Oke, berikutnya masuk ke dalam sistem lembaga keuangan selain bank. Ini yang terakhir, ya. Apa saja mengenai sistem lembaga keuangan selain bank? Pertama, lembaga yang membina dan mengawasi operasional lembaga keuangan, bukan bank, adalah Departemen Keuangan. Dan di hal ini adalah lembaga pembiayaan yang terdiri atas sewa guna, pajak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Ini lembaga pembiayaan ya. Juga yang kedua adalah poinnya adalah pengasuransian. Ini adalah asuransi jiwa, kerugian, sosial, asuransi, broker asuransi. Untuk dana pensiun terbagi atas pemberian kerja dan lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan selain bank juga adalah di Pegadaian. Berikutnya adalah pasar modal yang terdiri dari bursa efek dan perusahaan efek, juga reksadana, lembaga penyimpanan, penyelesaian, biro administrasi efek. Oke, itu kiranya pembahasan mengenai
bank dan lembaga keuangan, pembahasan mengenai bank dan lembaga keuangan dan lembaga keuangan, ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu tugas. Nanti cara pengerjaannya sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu adalah membuat teks dan membuat video. Pertanyaannya, ini saya tulis di sini deh. Pertanyaannya adalah, menurut saudara, gitu ya, apa peran? Saya tulis ya. Apa peran otoritas moneter dan perbankan untuk dapat berperan mengatasi krisis perekonomian suatu negara. Ya. Nah, ini soalnya ya, ini soal esainya. Jadi soal esainya adalah apa peran otoritas moneter dan perbankan untuk dapat berperan mengatasi krisis perekonomian suatu negara. Ini apa pendapat saudara gitu ya? Menurut saudara seperti apa gitu ya? Jadi menurut saudara seperti apa peran otoritas moneter dan perbankan untuk dapat berperan mengatasi krisis perekonomian suatu negara? Ya. Jadi menurut saudara seperti apa gitu ya? Menurut saudara seperti apa? Ya. Oke, nanti juga di kolom chat akan saya pertegas lagi mengenai tugas kali ini. Kiranya itu pertemuan kita kali ini mengenai pokok bahasan mengenai bank dan lembaga keuangan. Banyak definisi-definisi yang harus dipelajari lebih dalam, mengenai definisi-definisi seperti apa, mengenai bank umum, bank BPR, bank devisa, non-devisa, bank perkreditan rakyat, bank syariah, segala macam itu banyak sekali. Tapi paling tidak di pertemuan kali ini kita bisa merapikan, mensistematisasi pikiran kita mengenai pengetahuan tentang bank dan lembaga keuangan. Itu poinnya gitu ya. Nanti mengenai definisinya tolong dibaca lebih dalam, lebih detail, karena nanti dalam ujian berikutnya, di dalam ujian UTS, nanti berkaitan banyak tentang definisi-definisi mengenai hal ini. Oke, itu kiranya pembahasan kita pada kesempatan pertemuan kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.